Nah, puncak di tahun-tahun itu ya 50-an, 55 juga adalah upaya Amerika melalui serangkaian operasi intelligence ya untuk mempengaruhi salah satu partai yang akan ikut dalam pemilu 1955 ya, partai yang dimaksud adalah Masyumi. Nah, selain itu juga ada masalah peristiwa Cikini ya. Cikini ya. Sulit memang mengatakan CIA atau Amerika terlibat di sini ya, karena itu menjadi isu di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersengketa tahun itu ya. Tapi paling sedikit barangkali Amerika berkepentingan untuk membuat bahwa ini adalah ulah komunis begitu, disebarkan ya, cerita ya, disebarkan dokumen ya yang berusaha mempengaruhi public opinion gitu ya. Nah, tahun 58 ini tentu makin luas ya dan makin terbuka ini ya bantuan Amerika terhadap kelompok-kelompok yang membuat pemerintahan sendiri ya di Sumatera ya, maaf, bukan Sumatera Barat ya, Sumatera di Indonesia Timur. Bantuan ini terang-terangan, senjata misalnya ya, itu dalam jumlah besar ya, ada yang mengatakan bisa memenuhi kebutuhan hampir satu divisi ya, 8.000 pucuk misalnya ya. Dan yang menarik ya, senjata-senjata yang diberikan Amerika ke PRI Timor itu sebetulnya cukup modern waktu itu ya, memang surplus dari Perang Dunia Kedua dan Perang Korea ya, tapi untuk kita masih modern ya, karena sudah ada dikirim senjata ringan senapan ya, Garand itu semi otomatis ya, sedangkan tentara kita secara organik ya masih banyak yang menggunakan senapan LE ya. LE itu bolt action, dikokang satu-satu ya. Kalau Garand itu satu clips ya, ada 8 butir peluru, sekali ditarik berkali-kali sampai selesai, tidak perlu dikokang ya. Lalu ada juga senjata mesin Thompson ya, yang juga masih jarang digunakan di kita ya. Dan yang juga menggemparkan adalah ditemuinya senjata peluncur roket anti lapis baja ya, bazooka ya. Ini belum punya kita ya, belum punya. Dan pesawat-pesawatnya yang juga dioperasikan di wilayah Indonesia Timur itu belum lama menjadi pesawat andalan Amerika di Perang Dunia Kedua ya. Memang sudah banyak pesawat jet ya, tapi waktu itu sudah masih cukup modern lah ya. Di Indonesia Timur, Angkatan Udara Revolusioner diperkuat dengan P-51 Mustang ya. Lalu ada B-26 pembom ya, yang kemudian dipakai Alan Pope dan jatuh ditembak ya. Serta pesawat amfibi Catalina gitu. Ya, dan ini bantuannya memang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi ini terbongkar ketika Alan Pope jatuh tertembak Mei 1958 ya, dan tidak bisa dihindari, tidak bisa diingkari, semua sudah jelas ya, karena di dalam tubuh Alan Pope itu dokumen-dokumen yang menjelaskan dia CIA ya, sudah jelas. Alan Pope diadili kemudian di Jakarta ya, akhir 50-an, dan dijatuhi hukuman mati. Kita tahu bahwa kemudian dia diampuni, dibebaskan atas izin ya, persetujuan Bung Karno ya, yang melakukan deal dengan Amerika Serikat yang waktu itu sudah beralih ke Presiden Kennedy ya, John Kennedy ya, yang melihat Bung Karno tidak lagi seperti Eisenhower melihat Bung Karno ya. Kennedy melihat Bung Karno ini seorang nasionalis ya. Karena itu Bung Karno minta pesawat angkut berat yang modern pada waktu itu ya, Hercules C-130. Belum ada negara di luar sekutu dekat Amerika yang diberikan izin oleh Amerika untuk menggunakan C-130. Kita punya, hebat sekali. Maret 60 pesawat itu sudah datang ya di Indonesia ya, dan kemudian dioperasikan dalam operasi Trikora ya. Begitu hebatnya pesawat itu sehingga kita berani menggunakan pesawat itu untuk operasi penerjunan pasukan ya, yang
tidak bisa dikejar waktu itu oleh Neptune-nya Angkatan Laut Belanda, ya, karena kecepatannya tinggi, ya. Beda dengan Dakota yang waktu itu lebih banyak, tapi Dakota lamban, ya, dan satu pesawat jatuh ditembak Belanda, ya. Oke, ya. Selain dengan C-130, Bung Karno mendapatkan juga jalan raya Jakarta Bypass, ya, yang waktu itu luar biasa. Saya masih ingat waktu itu saya sudah mungkin kelas 3, kelas 4 SD, ya, ketika Jakarta Bypass dibangun. Waduh, itu tontonan yang menarik, betul, lihat Jakarta Bypass dibangun. Berbeda cara membangun jalanannya dengan cara kita membangun jalanan di masa itu, ya. Berlapis-lapis, tanah ditimbun, ya, digiling, dikeraskan, dan dengan mesin yang namanya hot mix itu, ya, yang belum kita kenal saat itu, ya. Wah, dulu primitif, ya. Nah, akhir semua itu tentu puncaknya adalah peristiwa 65, ya. Saya langsung saja ke peristiwa paling besar yang menggegerkan, ya. Sudah sangat banyak buku referensi kajian yang membahas seberapa jauh Amerika dalam ini, CIA khususnya, ya, ikut bagian di dalam peristiwa yang mengubah negeri kita selama-lamanya ini, ya. Sebelum dan sesudahnya tidak bisa lagi sama Indonesia. Bung Karno sendiri di dalam nawaksaranya, ya, dan pelengkap nawaksaranya tahun 66 dan 67, ya, itu sudah mengatakan, ya, ini menurut saya visi hebat Bung Karno, ya. Bung Karno mengatakan ada 3 penyebab terjadinya peristiwa 65 ini, ya. Keblingernya pimpinan PKI, ya, kita tahulah siapa yang dimaksud, ya. Lalu kelihayan Nekolim, ya, subversi asing, ya, subversi asing dan Nekolim, ya. Lalu adanya oknum-oknum yang tidak benar, ya. Ini versi ini tahun itu Bung Karno sudah bisa memutuskan, padahal banyak dari kita, banyak dari ahli pun, ya, dan tidak mampu mencerna apa ini kejadian yang besar ini. Dan itu kan kemudian dipakai oleh sejarawan John Rosa ketika mengulas di dalam dalih pembunuhan massal, ya. Saya lihat substansinya Bung Karno dulu, ya, di dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal 2006, ya, yang sudah diterjemahkan, ya. Bagaimana kemudian keterlibatan Intel Amerika, CIA di dalam berbagai peristiwa di Indonesia, puncaknya 1965, tentu sudah bisa kita lihat banyak buku. John Rosa sudah menulis, Geoffrey Robinson sudah menulis dalam Musim Menjaga, ya. Saskia Wirenga sudah menulis Propaganda dan The Indonesian Genocide, ya. Greg Colgrane menulis 2014 Bayang-bayang Intervensi, dan yang menghebohkan 2018, ya, Greg Colgrane mengulas JFK and Allen Dulles. Allen Dulles ini bos di CIA, ya. Battleground Indonesia, ya. Ini katanya mau diterjemahkan sebentar lagi nih, JFK versus Allen Dulles. So, ini banyak yang mengejutkan kita, walaupun terbuka untuk diperdebatkan karena kekuatan evidence-nya yang bisa dipersoalkan. Baiklah, ya, menjelang akhir, ya, di bab 25, bagian 25, maaf, ya, ada betul-betul kisah yang membuka mata kita bahwa ada jenderal petinggi-petinggi perwira tinggi Angkatan Darat yang memang mengaku, ya, diutus oleh pemerintah, dalam ini Jenderal Soeharto sendiri, untuk menghubungi AS, untuk menghubungi berbagai perusahaan asing negeri lain, misalnya yang diceritakan diakui oleh Mayor Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, ya, kalau tidak salah kemudian beliau menjadi Kepala Biro Urusan Logistik Kabulok kalau saya nggak salah, ya. Dan juga Brigadir Jenderal waktu itu, yang Alamsyah Perwira Negara, dan Brigadir Jenderal Sukendro yang kiprahnya banyak di dunia intelligence, ya. Nah, ini ada cerita di situ. Mereka ke Bangkok antara lain mondar-mandir antara 66 sampai 70, ya. Lalu ada operasi tas hitam juga. Ini satu contoh lagi, ya. Hanya seminggu setelah peristiwa 65 dilaporkan dibentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapo, ya. Dan ada bantuan terhadap KAP ini untuk menggalang demonstrasi, ya, penerbitan untuk melawan pemerintahan Bung Karno, gitu, ya.
Dan juga diuraikan di situ alat-alat komunikasi untuk Angkatan Darat. Lalu ada pengakuan dari agen CIA, ya, Ralph McGehee, ya, yang terkenal, ya, dibantah tentu, ya. Ada daftar nama 5.000 orang yang siap harus dihilangkan, ya, dan alat-alat perkembangan komunikasi, ya. Kalau disingkat, disimpulkan, sebetulnya peran CIA, ya, Intel Amerika itu sebetulnya sebelum dan pasca 65, ya, itu pokoknya bagaimana menyudutkan Bung Karno dan pendukung-pendukungnya dengan berbagai aktivitas disinformasi, propaganda, penyebaran dokumen palsu. Pokoknya diciptakan kondisi yang menajam pada konflik antara PKI dengan tentara sehingga menjadi preteks atau dalih, ya, untuk menghantam yang lain. Tidak ada peluang, ya, PKI bisa memenangkan konflik tersebut, ya. Operasi di Jakarta ini, ya, kita tahu kemudian menjadi model di berbagai tempat, ya. Yang jelas di Chile pada tahun 73, ya. Mas Henry juga menceritakan di situ, ya, bahwa 73 ada penggulingan, ya, pemerintahan yang sah dari Allende, ya. Modelnya mirip di Jakarta tuh, ya, di Indonesia maksudnya 65, ya. Tidak perlu saya ulang bagaimana modelnya, ya. Tapi kemudian itu menjadi model keberhasilan, ya. Kasus-kasus kecil yang juga disinggung Mas Henry, misalnya pembajakan Woyla, pendudukan kedubes dan konjen kita di Belanda, ya. Dan yang terakhir tadi disebut masalah yang timbul di sekitar masalah sandi kripto, ya. Nah, di bagian akhir ini saya ingin menutup dengan dua masukan untuk Mas Henry, ya. Masukan, ya, untuk barangkali untuk edisi berikutnya, untuk jilid kedua, ya, untuk jilid kedua, ya, tentang sebetulnya sepak terjang, ya, atau aktivitas, ya, Amerika Serikat di negeri kita ini kan di semua bidang, ya, kita tahu, ya, tidak hanya militer, politik, ya, tapi semua lah, ya, ada ekonomi, sosial, ya, juga di bidang pengetahuan, ya, dunia akademik kita, ya. Kita tidak bisa menyampingkan bahwa Amerika Serikat sudah lama memupuk bahwa dunia akademik intelektual ini harus dipupuk, harus dibina, ya. Di tahun 70-an awal, ya, 70 atau 74, David Ransom sudah memperkenalkan istilah mafia Berkeley, ya. Itu ekonomi-ekonomi UI yang ditrain, ya, dilatih di Amerika Serikat, ya. Pak Bijoyo, Pak Bijoyo, Pak Muhammad Sadli, ya, Pak Ali Wardana, Pak Emil Salim dan sebagainya, ya. Mereka ditrain di Amerika, ya. Dan Ransom kemudian membuat sebuah bagan, ya, bagan bagaimana Amerika Serikat beroperasi di negeri kita ini, ya. Ya, yang saya ingin katakan adalah bahwa pemupukan, ya, penggemblengan, penggalangan di kalangan akademik ini menjadi bagian yang bukan main-main, ya, bukan sampingan, tidak, ya. Ransom menggambarkan ada sumber dana dari Ford Foundation, dari Rockefeller Foundation, lalu ke bawah menetes ke beberapa universitas besar di Amerika, MIT, Harvard, Cornell, dan UCLA, ya, California. Dan tentu saja tadi Mas Iwan juga sudah menyinggung, ya, lembaga think tank, ya, the East West Center di Honolulu, Hawaii. Kita tidak boleh lupa bahwa the East West Center itu dibentuk dalam konteks perang dingin, ya, di mana waktu itu Bung Karno juga mengirimkan banyak mahasiswa dan calon intelektual ahli kita ke Blok Timur, ya, ke Uni Soviet, ke Polandia, ke Jerman Timur, ke Ceko, dan sebagainya. Lalu awal 60, saya lupa persisnya, 61 atau 62, dibangunlah kampusnya The East West Center di Manoa, ya. Mas Iwan tadi katakan juga yang sedang bicara ini juga lulusan situ nih, bagaimana? Saya tidak mau berkomentar apa-apa, ya. Kalau orang menilai siapa saya pun, saya juga tidak bisa membantah, ya. Faktanya sudah begitu, ya. Tapi nyatanya ya begitu, ya, karena di East West Center ini sebuah lembaga federal Amerika, tentu saudara-saudara hadirin semua bisa menduga-duga bagaimana nih seleksinya, bagaimana penelusurannya, ya.
background pasti diperiksa ya, dan sebagai itu ya, saya tidak bisa arguing soal itu ya. Baiklah. Nah, yang saya ingin katakan juga dalam konteks lebih besar, ini ilmu saya, ilmu komunikasi yang saya tekuni ya. Di tahun 94 terbit sebuah buku dari Christopher Simpson ya, Science of Coercion. Nah, lalu buku Christopher Simpson ini diulas oleh Mas Ignatius Haryanto ya. Mas Ignatius Haryanto ini ya, dikatakan bahwa tidak bisa kita naif untuk menyangka bahwa ilmu itu berkembang netral ya. Tentu ada kepentingan di sana ya, ada keberpihakan, ada values di situ ya. Nah, ilmu sosial, ilmu komunikasi itu mendapat dukungan kuat besar pada saat Perang Dunia Kedua dalam rangka upaya Amerika memenangkan perang. Bukan hanya secara militer dengan persenjataan, tapi juga dengan ilmu untuk melemahkan ya ketahanan lawan dan menguatkan dukungan public opinion ya terhadap upaya-upaya Amerika ya. Ilmu komunikasi ini mendapat prioritas juga di dalam pengembangan ini. Bantuannya jutaan dolar. Orang-orang yang kita kenal sebagai pendiri-pendiri pelopor ilmu komunikasi ya, bisa saya sebut misalnya Wilbur Schramm ya, kebetulan beliau guru saya, dan Harold Laswell itu dikenal sebagai orang-orang yang aktif membantu pemerintah Amerika di bidang kemiliteran dan dekat dengan badan-badan intelligence ya. Mereka banyak direkrut menjadi militer gitu ya. Ini juga barangkali tidak bisa kita abaikan ya, barangkali juga bisa menjadi bahan ya untuk dikembangkan di dalam tulisan-tulisan Mas Henry selanjutnya. Dan satu bahan lagi ya, yang juga menarik ya, walaupun terbuka untuk dipertentangkan, adalah yang saya sebut tadi dari Greg Paul Grain ya. Paul Grain melihat bahwa upaya Amerika Serikat melalui Biro Badan Intelijen Amerikanya CIA, terutama di bawah Allen Dulles, ini menguasai Indonesia dan melengsarkan Bung Karno. Bukan hanya melengsarkan Bung Karno yang dianggap komunis dan membahayakan kepentingan global Amerika di Asia Tenggara, di Asia, tapi juga merebut sumber alam di Papua, emas dan tembaga. Wah, ini heboh ini. Jadi kanvas besarnya digambarkan oleh Paul Grain, tentu terbuka untuk diperdebatkan. Dan ada beberapa data di situ yang kawan-kawan, rekan-rekan sejarawan tentu bisa membantah atau berdebat panjang lebar menurut saya. Tapi Paul Grain sudah membuka bahwa CIA terutama di bawah Dulles ini memang punya rencana besar ya untuk menguasai Indonesia, terutama sumber daya alamnya ya, dengan pertama-tama menggeser Bung Karno. Terakhir ya, seperti saya katakan tadi, para akademisi itu dibina begitu rupa ya, dan kemudian mereka juga berhubungan erat dengan SESCOAD ya, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, yang juga dikait-kaitkan dengan berbagai aktivitas intelligence Amerika di bawah CIA ya. Ini sudah juga panjang ceritanya ya. Dan setelah peristiwa 65 kita melihat ya naik daunnya pihak-pihak yang selama ini memang membangun hubungan dengan Amerika Serikat ya. Terakhir saya ingin katakan ya, barangkali buku yang bercerita tentang 36 kisah operasi rahasia CIA di Indonesia ini barangkali perlu sebuah kata pengantar di bagian depan yang membantu pembaca, apalagi yang awam ya, untuk memahami bagaimana ini memahami ke-36 operasi di dalam buku ini ya. Ya, bagaimana memaknainya di dalam sebuah bingkai besar strategi global Amerika khususnya. Ya, tentu saja yang harus menulis pengantar ini adalah orang yang ahli, ya, paham, ya, pakar masalah intelligence atau masalah hubungan internasional, ya, dalam konteks yang berbeda-beda, ya, tadi ya dari awal kemerdekaan, tengah tahun 50-an, sebelum 60-an, sebelum 65 dan seterusnya, ya. Ya, kalau tidak kita akan mungkin pembaca akan menduga-duga saja bagaimana nih ya menempatkan semua cerita yang banyak ini ya, dan ini kan belum semua ya cerita yang ada tentang CIA ya. Jadi sekali lagi buku ini sudah memberikan
gambaran bagi pembaca, khususnya yang ingin tahu lebih banyak tentang CIA, apa saja sepak terjang Badan Intelijen Amerika ini ya, sejak awal Republik sampai sepanjang sejarah perjalanan negeri ini sampai sekarang. Ya, tadi disebut juga masalah kripto ya, mesin sandi atau mesin pengkodean data intelligence di berbagai negara ya. Dan sekali lagi orang mungkin bertanya, apa masih perlu nih menulis buku di era internet ini? Semua bisa dicari kok di internet, di Google, di blog, ya di mana-mana. Menurut saya tetap penting. Sekali lagi saya ingatkan, sama seperti dulu saya pernah tekankan di dalam berbagai pembahasan buku, buku masih memainkan peranan yang tidak tergantikan menurut saya. Buah buku yang dipersiapkan dengan seksama, diterbitkan oleh penerbit yang punya kredibilitas, ya, tentu melalui serangkaian proses, ya, penulisan naskah, pemeriksaan naskah, peer review, ya, ada editor, ya, ada editor ahli, ada editor bahasa, ya, yang kemudian dimutuskan naskah final yang akan diputuskan. Satu aktivitas yang tidak dilakukan oleh penerbitan-penerbitan yang bersifat elektronik dan mengejar waktu kecepatan ya untuk terbit ya. Dan ini sekali lagi saya singgung sudah dibahas oleh Tom Nichols ya di dalam bukunya Matinya Kepakaran ya. Nichols mengatakan buku yang diterbitkan dengan serius, dengan seksama, tidak tergantikan. Ya. Dan selamat sekali lagi untuk Mas Henry. Ya. Terima kasih Mas Iwan. Itu saja dari saya kembalikan ke Mas Iwan. Terima kasih.